Namaku Hesti. Usiaku 34 tahun. Orang-orang bilang aku cantik, mandiri, dan terlalu sibuk untuk urusan rumah tangga. Dan mungkin mereka tidak sepenuhnya salah. Pagi itu, Jakarta Selatan masih basah oleh hujan semalam. Dari lantai 2 rumah kami di kawasan Kemang, aku menatap jam dinding yang sudah menunjukkan jam 5:30. Seperti biasa, aku bersiap berangkat kerja lebih pagi dari matahari. Aku mengenakan blazer hitam. Rambutku kugelung rapi. Di cermin, perempuan yang kutatap terlihat kuat. Tidak ada yang tahu betapa lelahnya aku mengejar semua ini. Karier, rumah, dan pernikahan yang baru berumur 2 tahun. Di tempat tidur, Gilang, suamiku, masih terlelap. Dengkur halusnya terdengar tenang, seolah dunia tidak pernah menuntut apapun darinya. Aku berangkat dulu, kataku pelan. Ia hanya bergumam, menarik selimut lebih tinggi. Tidak ada pelukan, tidak ada doa, tidak ada ucapan hati-hati. Dulu, di awal pernikahan, Gilang berbeda. Ia pandai merayu, pandai membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Katanya, "Kamu kerja saja, aku dukung dari rumah." Aku mengira itu romantis. Ternyata itu awal dari kebodohanku. Aku yang membayar rumah ini, mobil itu, liburan itu, bahkan kopi yang ia minum tiap pagi. Dan aku tidak pernah mempermasalahkannya, karena aku cinta. Di kantor, hari-hariku selalu penuh. Meeting, target, tekanan. Aku pulang hampir selalu larut. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, justru terasa sunyi dan dingin. Berantakan, tidak terurus, sampai akhirnya aku membuat keputusan yang mengubah hidupku. Aku butuh asisten rumah tangga. Sore itu, saat aku menyampaikan niatku pada Gilang, ia tersenyum, senyum manis yang selalu membuatku luluh. "Itu ide bagus, sayang," katanya sambil mendekat, memijat pundakku. "Kamu capek kerja, biar rumah rapi, kamu bisa fokus sama aku." Aku tertawa kecil. Aku percaya. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu adalah awal dari pengkhianatan paling kejam dalam hidupku. Karena saat aku sibuk mengejar masa depan, 2 orang di rumahku perlahan sedang membangun rahasia. Dan aku adalah wanita terakhir yang mengetahuinya. Kalimat itu baru benar-benar kupahami beberapa minggu kemudian, saat hidupku masih terasa normal, bahkan nyaris bahagia. Pagi-pagi aku tetap berangkat kerja, malam-malam aku pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh angka. Sementara di rumah, Gilang selalu menyambutku dengan senyum yang sama. Senyum yang sekarang, kalau ku ingat kembali, terasa seperti topeng. "Aku bikinin teh hangat," katanya suatu malam, mengambil tasku, lalu mencium keningku lembut. "Kamu kelihatan capek banget, Hes." Aku terharu. Aku merasa bersalah karena jarang ada di rumah. Karena mungkin sebagai istri, aku terlalu sibuk menjadi wanita karier. Aku tidak tahu, di balik sentuhan lembut itu, ada kebohongan yang sudah mulai tumbuh. Gilang masih sama, bangun siang, menonton televisi, bermain ponsel, dan sesekali mengeluh soal hidup yang tidak adil. Katanya, dunia terlalu keras padanya. Katanya, ia hanya butuh waktu. Dan aku terus memberinya waktu, uang, kesabaran, sampai suatu sore, sahabatku Desi mampir ke rumah. Ia menatap ruang tamuku yang berantakan, lalu menatapku lama. "Kamu serius mau hidup begini terus?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, mencoba santai. Gilang lagi fase down, nanti juga berubah. Desi menghela napas. "Hes, kamu itu terlalu baik. Aku cuma takut kebaikan kamu dimanfaatin." Aku menepisnya. Aku percaya pada suamiku. Aku selalu percaya. Malam itu, aku kembali membicarakan soal art.
Gilang tampak sangat antusias, bahkan terlalu antusias. Kalau ada orang di rumah, aku juga ada teman ngobrol, katanya sambil tertawa kecil. Biar kamu nggak kepikiran rumah terus. Aku mengangguk. Lagi-lagi aku mengalah. Aku mulai mencari Art lewat kenalan. Tanpa firasat buruk, tanpa kecurigaan. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi seorang perempuan muda akan masuk ke rumahku dan keluar membawa kehancuran. Karena tak semua orang yang datang untuk membantu datang dengan niat yang bersih. Hari itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Matahari Jakarta Selatan masih tinggi ketika sebuah motor berhenti di depan pagar rumahku. Seorang perempuan muda turun, membawa ransel kecil dan wajah yang, jujur saja, terlalu cantik untuk sekadar disebut Art. Namanya Amelia, usianya 24 tahun. Kulitnya bersih, rambut panjangnya tergerai rapi, senyumnya manis, tapi sulit ditebak. Ia mengenakan kaos sederhana, tapi tubuhnya sulit untuk tidak diperhatikan. Bahkan aku, sesama perempuan, menyadarinya dalam 1 detik. "Selamat sore, Bu," katanya lembut. Aku mengangguk ramah, mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. "Mari masuk." Dari ruang tamu, Gilang muncul. Baru kali itu aku melihat suamiku berdiri begitu tegak. Rambutnya disisir rapi, kaosnya berbeda dari biasanya. Matanya langsung tertuju pada Amelia. "Terlalu lama. Ini Art yang aku ceritain," kataku, memperkenalkan. Gilang tersenyum lebar. Oh, iya. Selamat datang." Nada suaranya berubah, lebih ringan, lebih bersemangat. Aku menegur diriku sendiri dalam hati. "Hesti, jangan berlebihan. Ini cuma perasaanmu." Hari-hari berikutnya berjalan lebih rapi. Rumah bersih, pakaian terlipat, makanan hangat tersedia. Aku merasa terbantu, bahkan sedikit lega. Amelia bekerja cepat, jarang bicara, dan selalu menunduk sopan padaku. Tapi tidak pada Gilang. Aku mulai menyadari hal-hal kecil, terlalu kecil untuk disebut bukti, terlalu besar untuk diabaikan. Tawa mereka terdengar dari dapur saat aku belum pulang. Gilang yang biasanya malas bangun pagi, kini sering terlihat di ruang tengah saat aku video call siang hari. Dan Amelia selalu tampak cantik bahkan saat membersihkan rumah. Suatu malam, Desi meneleponku. "Hes, kamu yakin? Art, kamu aman?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. "Aman. Gimana?" "Aku cuma ngerasa Gilang kelihatan beda. Jangan-jangan kamu terlalu percaya." Aku tertawa kaku. "Kamu kebanyakan nonton sinetron." Tapi setelah telepon ditutup, dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya, aku pulang dengan perasaan tidak nyaman. Dan malam itu, saat aku melihat Gilang tersenyum sambil mengetik pesan di ponselnya, pesan yang langsung ia sembunyikan saat aku mendekat, aku sadar satu hal. Rumahku memang bersih sekarang, tapi hatiku mulai kotor oleh kecurigaan. Dan kecurigaan tak pernah datang tanpa alasan. Perasaan itu menempel di dadaku sejak malam itu, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun aku melangkah. Di kantor, aku mencoba fokus, tapi pikiranku terus kembali ke rumah, ke Gilang, ke Amelia, ke tawa yang bukan seharusnya milikku untuk dibagi. Hari itu, aku sengaja pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Jam menunjukkan jam 16:40 ketika mobilku masuk ke halaman. Rumah tampak sepi, terlalu sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada sapaan seperti biasanya. Aku membuka pintu perlahan. Dan saat itulah aku mendengar suara dari arah dapur. Bukan suara piring, bukan suara air. Suara tawa, pelan, tertahan, intim. Langkah kakiku terhenti. "Aduh Mas," suara perempuan itu terdengar. Diikuti tawa kecil yang membuat tengkukku merinding.
Aku berdiri kaku. Jantungku berdetak terlalu keras. Aku memanggil namanya, berusaha terdengar biasa. Gilang? Suara itu langsung berhenti. Sunyi mendadak memenuhi rumah. Beberapa detik kemudian, Gilang muncul. Wajahnya terkejut. Lalu cepat berubah menjadi senyum canggung. "Kok pulang cepet?" tanyanya. Di belakangnya, Amelia muncul sambil menunduk. Rambutnya sedikit berantakan. Bajunya berbeda dari pagi tadi, lebih ketat, lebih rapi. Seolah bukan untuk bekerja. "Lagi ngapain?" tanyaku. Nadaku dingin. "Bercanda doang," jawab Gilang cepat. "Amel lucu orangnya." "Lucu." Kata itu menghantam kepalaku lebih keras dari yang seharusnya. Aku menatap Amelia. Ia tidak berani menatap balik. Bibirnya gemetar tipis. Lalu ia berlalu ke belakang dengan alasan mengambil pel. Aku menatap suamiku. Dan untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun pernikahan, aku melihat sesuatu yang asing di matanya. Takut. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Gilang memelukku seperti biasa. Tapi sentuhannya terasa berbeda. Aku tidak membalas. Aku hanya menatap langit-langit, menahan air mata yang tak mau jatuh. Keesokan paginya, Desi datang lagi. "Hes," katanya pelan saat kami di dapur, "kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, dengarkan perasaanmu." Aku mengangguk. Aku lelah menyangkal. Karena sejak hari itu, aku tahu sesuatu sedang terjadi di belakangku. Dan yang paling menyakitkan, bukanlah kemungkinan perselingkuhan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa suamiku mulai berbohong. Tepat di depan mataku, sejak hari itu, aku berubah. Bukan menjadi istri yang lebih cerewet, bukan juga istri yang marah-marah tanpa alasan. Aku justru menjadi lebih diam. Aku mulai mengamati, mendengar, mengingat detail kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Jam pulang Gilang, cara Amelia berjalan di rumah, nada suara mereka saat menyebut nama masing-masing. Dan suatu sore, kebohongan itu hampir terbongkar karena sebuah kesalahan sepele. Hari itu, aku sedang mandi di kamar. Ponselku tertinggal di meja rias. Tiba-tiba, terdengar notifikasi pesan masuk. Berkali-kali, tanpa henti. Aku keluar dengan handuk melilit tubuh, berniat mengambil ponselku. Tapi aku terlambat. Gilang sudah lebih dulu menggenggamnya. "Kok HP kamu bunyi terus?" tanyanya gugup. Lalu buru-buru menyerahkannya kembali. Aku menatap layar. Satu nama muncul berkali-kali. Amel Art. Dadaku langsung terasa panas. "Maaf Bu, tadi aku nggak sengaja kirim ke nomor Ibu." Tanganku gemetar. "Kirimin apa?" tanyaku. Berusaha setenang mungkin. Gilang menjawab cepat. Terlalu cepat. Paling salah kirim chat ke aku. Aku membuka pesan yang sudah ditarik. Kosong. Terlalu kosong. Aku menatap Amelia yang berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, matanya menghindar, tangannya saling meremas. "Amelia," panggilku pelan tapi tegas. "Kamu mau jelasin?" Ia menunduk. "Maaf, Bu, saya cuma nanya soal belanja." "Belanja?" Aku menatap Gilang. Ia mengangguk keras, seolah menguatkan kebohongan itu. "Iya, cuma belanja. Kamu jangan mikir aneh-aneh," katanya sambil tersenyum, lalu merangkul bahuku. Rangkulannya membuatku ingin menjerit. Malam itu, aku menangis di kamar mandi, tanpa suara, tanpa isak. Bukan karena aku yakin mereka berselingkuh, tapi karena aku sadar aku tidak lagi percaya pada suamiku sendiri. Dan ketika kepercayaan retak, cinta mulai berdarah perlahan. Aku belum tahu apa yang mereka sembunyikan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan tinggal diam lebih lama. Keputusan itu terucap dalam hatiku malam itu. Saat aku menatap bayangan diriku sendiri di cermin kamar mandi, mata sembab, bibir pucat, dan dada yang terasa sesak oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah dijawab jujur. Mulai hari itu,
Aku berhenti menjadi istri yang buta. Aku mulai pulang lebih awal, kadang tanpa kabar. Aku mulai mengunci pintu kamar saat tidur. Dan yang paling penting, aku mulai memperhatikan rumahku, seperti orang asing yang sedang mencari kesalahan. Sampai akhirnya, kejadian itu terjadi. Siang itu, aku sedang meeting mendadak di kawasan SCBD. Rapat berjalan lebih cepat dari perkiraan. Jam masih menunjukkan 14,15 ketika aku melangkah keluar gedung. Entah kenapa, dadaku tiba-tiba terasa tidak enak, seperti ada yang memanggilku pulang. Aku menyetir sendiri, tanpa berpikir panjang, tanpa memberitahu siapapun. Begitu sampai rumah, pagar tidak terkunci. Itu aneh. Aku masuk pelan. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Sepatu Amelia dan sandal Gilang tergeletak berdekatan di depan kamar tamu. Bukan di kamar utama. Di kamar tamu, jantungku berdegup liar. Aku melangkah mendekat. Tanganku terangkat, ragu untuk membuka pintu. Dan saat itu, aku mendengar suara. Suara napas, suara berbisik, suara yang tidak pantas terdengar di rumah seorang istri. Aku mundur selangkah. Tubuhku lemas. Kepalaku berdenyut hebat. Air mata langsung jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku tidak membuka pintu itu. Aku tidak siap. Aku berlari keluar rumah, masuk ke mobil, dan menangis sejadi-jadinya. Tanganku gemetar di setir. Dadaku terasa seperti diremas. Sore itu, Gilang menelepon berkali-kali. Aku tidak mengangkat satupun. Malamnya, ia pulang dengan wajah panik. "Kamu kemana?" tanyanya. "Kok rumah kosong?" Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku ingin menampar wajah itu. "Kamu jangan pernah anggap aku bodoh," kataku pelan, nyaris berbisik. Ia tertawa kecil, gugup. "Kamu capek, jangan kebanyakan mikir." Aku tersenyum pahit. Karena sejak hari itu, aku tahu, aku sudah berada di tepi jurang. Satu langkah lagi, dan rumah tanggaku akan runtuh sepenuhnya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap punggung Gilang yang membelakangiku. Napasnya teratur, seolah tak ada dosa yang menempel di tubuhnya. Sementara aku menimbang satu keputusan paling sunyi dalam hidupku. Aku tidak akan pergi. Belum. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin kebenaran. Pagi harinya, aku bersikap seperti biasa. Aku membuatkan sarapan. Aku tersenyum. Aku bahkan mencium pipi Gilang sebelum berangkat kerja. Senyumku rapi, tapi hatiku dingin seperti lantai marmer. "Jangan pulang malam," katanya ringan. Aku mengangguk. Iya, padahal hari itu aku sengaja mengambil cuti setengah hari. Aku kembali ke rumah pukul 13. Diam-diam, mobil kuposisikan jauh dari pagar. Aku masuk lewat pintu samping, pintu yang jarang kugunakan, tapi hari itu terasa seperti pintu menuju kebenaran. Dari balik dinding, aku mendengar suara televisi, tertawa kecil, nada bicara yang terlalu akrab. Aku berhenti, menahan napas. "Mas, nanti sore kamu temenin aku ke minimarket, ya?" Suara Amelia terdengar lembut. "Takut jalan sendiri." "Ah, kamu ini," jawab Gilang sambil tertawa. "Manja," kata itu membuat dadaku bergetar. Aku melangkah mundur, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, kalau aku muncul sekarang, mereka akan berbohong lagi. Dan aku tidak ingin kebohongan, aku ingin bukti. Sore itu aku menemui Desi. "Aku mau bongkar semuanya," kataku tegas. Desi menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. "Kalau kamu siap sakit, aku di belakang kamu." Aku mengangguk. Mulai hari itu, aku punya tujuan. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai mencatat jam, merekam percakapan kecil, menyimpan potongan kebenaran,
seperti serpihan kaca. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas duri. Aku tersenyum di depan mereka, tapi darahku menetes pelan. Dan di tengah semua itu, Amelia semakin berani. Ia mulai memakai pakaian lebih terbuka di rumah. Mulai memanggil Gilang dengan suara yang lebih lembut saat aku ada. Seolah ingin menguji kesabaranku, aku menatapnya dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak marah. Aku menunggu. Karena ketika dua orang merasa aman dalam kebohongan, mereka selalu lupa. Ada satu orang yang sedang belajar diam dengan sangat berbahaya. Orang itu adalah aku. Aku menjalani hari-hariku seperti aktor terbaik dalam hidupku sendiri. Tertawa di meja makan, bertanya hal-hal sepele, berpura-pura tidak melihat tatapan mata yang terlalu lama, sentuhan yang terlalu dekat, dan keheningan yang terlalu syarat makna. Dan seperti semua rahasia yang dibiarkan tumbuh, mereka mulai membuat kesalahan. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta Selatan. Aku pulang larut. Sengaja, saat membuka pintu, rumah gelap. Hanya lampu dapur yang menyala redup. Aku melangkah pelan. Di meja makan, ada 2 cangkir kopi. Masih hangat. Aku berhenti, menelan ludah. "Mas," panggilku. Gilang muncul dari dapur, terlihat kaget, lalu cepat tersenyum. "Kok belum tidur?" "Lembur," jawabku singkat. Dari arah belakang, Amelia muncul, rambutnya basah, bajunya menempel di tubuhnya. Bukan seragam kerja, bukan juga pakaian tidur yang pantas dipakai Art di depan majikannya. "Maaf Bu," katanya cepat. "Tadi kehujanan, jadi ganti baju." Aku mengangguk pelan. Tidak bertanya, tidak menegur. Justru sikap diamku itu yang membuat mereka lengah. Malam itu, saat Gilang tertidur, ponselnya bergetar. 1 kali, 2 kali. Aku menatap layar yang menyala. Nama itu muncul lagi. Amelia. Tanganku dingin, tapi kepalaku jernih. Aku tidak membuka pesan itu. Tidak, sekarang. Aku memotret layar itu. Diam-diam. Keesokan harinya, Desi menemuiku di kafe kecil dekat kantor. "Kamu kelihatan kurus," katanya. "Aku lagi ngumpulin keberanian," jawabku lirih. Aku menunjukkan foto itu. Desi menghela napas panjang. "Hes, ini bukan cuma curiga lagi." Aku mengangguk. Aku tahu, sore itu, aku pulang lebih awal. Amelia sedang menyetrika di ruang tengah. "Gilang tidak ada," katanya keluar sebentar. Aku duduk di sofa, menatap Amelia. "Kamu betah kerja di sini?" tanyaku tiba-tiba. Ia terkejut, lalu tersenyum kecil. "Betah, Bu." "Bab, Mas Gilang baik." Ia salah sebut. Wajahnya langsung pucat. Aku tersenyum tipis. Panggilan bisa keliru, tapi perasaan jarang. Ia menunduk, tangannya gemetar, dan disitulah aku tahu Amelia mulai kehilangan kendali. Sementara Gilang masih merasa paling pintar, padahal badai sudah terlalu dekat, dan aku yang memutuskan kapan hujan itu turun. Hari itu, aku bersikap lebih manis dari biasanya. Aku memasak makan malam, sesuatu yang jarang kulakukan. Gilang terlihat senang, bahkan memujiku berlebihan. "Kamu beda akhir-akhir ini," katanya sambil tersenyum lebar. "Lebih perhatian." Aku menatapnya sambil mengaduk sup. "Bukannya itu yang kamu mau?" Ia tertawa kecil. Tidak tahu bahwa setiap kata manisku adalah umpan. Malam itu, aku mengumumkan sesuatu yang sudah kupersiapkan dengan matang. "Minggu depan, aku ada dinas luar kota," kataku santai. 3 hari ke Surabaya. Gilang terdiam sepersekian detik, lalu kembali santai. "Oh ya, lama juga." "Iya, kamu di rumah saja." "Amelia kan ada." Aku melihat matanya berbinar. Hanya sedetik, tapi cukup. Malam itu juga, aku menelepon Desi. "Mereka bakal lengah," kataku.
Dan aku mau mereka merasa aman. Desi menghela napas. Hes, kamu yakin sanggup lihat semuanya nanti? Aku terdiam. Sejenak, aku lebih gak sanggup hidup dalam kebohongan. Hari keberangkatanku tiba. Aku benar-benar keluar rumah, membawa koper, mencium pipi Gilang, melambaikan tangan pada Amelia. Tapi mobilku tidak menuju bandara. Aku menginap di apartemen Desi, hanya 15 menit dari rumahku. Malam pertama, aku tidak melakukan apapun. Malam kedua, Desi menerima pesan dari nomor tak dikenal. Mbak, maaf ganggu. Saya tetangga rumah Hesti. Ini suaminya sering masukin perempuan ke rumah. Saya nggak enak, tapi kayaknya Mbak harus tahu. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku tersenyum pahit, bahkan tetangga pun lebih peduli daripada suamiku. Aku menatap jam, 22,47. Besok, kataku pada Desi. Aku pulang, karena aku tahu, aku tidak akan menemukan rumah yang sama. Dan setelah itu, tidak ada yang akan tetap utuh. Aku pulang malam itu, tanpa memberi kabar. Langit Jakarta gelap, jalanan basah oleh hujan, dan dadaku terasa kosong. Seolah hatiku sudah bersiap pecah. Bahkan sebelum aku melihat apapun, mobilku berhenti beberapa rumah dari pagar. Lampu rumahku menyala terang. Terlalu terang untuk rumah yang seharusnya ditinggal istri dinas luar kota. Langkah kakiku pelan, tanganku dingin saat memutar kunci pagar. Begitu pintu terbuka, bau parfum asing langsung menyergap hidungku. Bukan parfumku, bukan juga aroma sabun rumah tangga. Dari ruang tengah, terdengar suara musik pelan. Lampu diredupkan, dan di atas sofa yang kupilih sendiri, aku melihat pemandangan yang menghentikan napasku. Gilang duduk santai, Amelia ada di depannya. Terlalu dekat tangannya berada di paha Gilang. Dunia terasa berhenti. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Suaraku justru keluar dengan tenang, yang bahkan mengejutkanku sendiri. Menarik, kataku. Mereka tersentak. Amelia berdiri panik, wajahnya pucat seperti kertas. Gilang berdiri terburu-buru, matanya membelalak. Hesti, kamu, katanya, di Surabaya. Aku tersenyum. Senyum paling dingin yang pernah kuberikan pada seseorang yang kucintai. Dan kamu katanya setia. Amelia langsung berlutut. Bu, maaf bu, ini salah saya. Diam, potongku tajam. Giliranmu nanti. Aku menatap Gilang. 2 tahun pernikahan terlintas di kepalaku, seperti kilatan film rusak. Sejak kapan? Tanyaku. Ia terdiam, lalu mendekat. Mencoba menyentuhku. Kamu salah paham. Ini gak seperti yang kamu pikir. Aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sama. Hening menekan ruangan. Aku melangkah ke kamar. Membuka pintu kamar tamu. Spray, kusut, bantal, berantakan. Bukti yang tidak perlu penjelasan. Aku kembali ke ruang tengah. Keluar, kataku pada Amelia. Sekarang. Ia menangis, mengambil tasnya, lalu pergi tanpa berani menoleh lagi. Aku dan Gilang tinggal berdua. Kamu puas? Tanyanya, lirih. Aku cuma kesepian. Kata itu menghancurkanku, lebih dari semuanya. Aku bekerja membangun hidup kita. Jawabku gemetar, dan kamu memilih mengkhianatiku di rumah yang aku bayar. Malam itu, aku mengunci diri di kamar utama. Gilang tidur di sofa, atau mungkin tidak tidur sama sekali. Sementara aku menangis tanpa suara, menyadari satu kebenaran paling pahit. Tujuanku tercapai, tapi harga yang harus kubayar terlalu mahal, dan ini belum berakhir. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya matahari menyelinap lewat celah gorden, menyinari kamar yang terasa asing, meski aku membayarnya dengan keringatku sendiri. Kepalaku berat, dadaku nyeri.
Seolah semalam bukan hanya air mata yang jatuh, tapi juga harga diriku. Aku keluar kamar. Gilang masih ada di rumah. Ia duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang tak disentuh. Wajahnya kusut, matanya merah. Untuk sesaat, hanya sesaat, aku hampir merasa kasihan. "Hes," katanya lirih, "kita bisa bicarain ini." Aku berdiri, tegak. "Bicarain apa?" "Pengkhianatanmu." Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang dulu selalu membuatku luluh. Aku hilaf. "Kamu jarang di rumah." "Aku cuma butuh ditemani." Kalimat itu seperti pisau. "Jadi aku yang salah?" tanyaku. Tenang, terlalu tenang. Ia mendekat, berlutut di depanku. "Aku janji." "Berhenti." "Aku pecat Amelia." "Aku berubah." Aku menatapnya lama, dan disitulah aku sadar. Gilang tidak menyesal karena mengkhianati, ia menyesal karena tertangkap. Aku mengangguk pelan. "Baik." Ia menatapku penuh harap. "Kita coba perbaiki," lanjutku. "Tapi ada satu syarat." "Apapun?" jawabnya cepat. "Kamu tanda tangan perjanjian. Semua aset yang aku beli atas namaku. Kalau kamu selingkuh lagi, kamu pergi tanpa apapun." Wajahnya berubah. Senyum harapannya runtuh. "Kamu gak percaya aku?" Aku tersenyum pahit. "Aku percaya bukti." Ia diam lama, lalu akhirnya mengangguk. Hari-hari setelahnya terasa seperti hidup dengan orang asing. Gilang bersikap manis, terlalu manis. Memasak, membersihkan rumah, mengantarku kerja. Tapi setiap senyum itu membuat bulu kuduku meremang. Karena cinta yang dipaksakan setelah pengkhianatan bukanlah cinta, melainkan ketakutan kehilangan kenyamanan. Dan di tengah usahaku bertahan, aku mulai hancur perlahan. Aku sulit tidur, berat badanku turun, pekerjaanku terganggu. Sampai suatu malam, aku pingsan di kamar mandi. Saat aku sadar, Desi ada di sampingku. "Hes," katanya pelan, sambil menggenggam tanganku. "Kamu gak bisa begini terus." Air mataku jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku mengakui satu hal yang paling kutakuti. Aku tidak tahu, apakah aku ingin mempertahankan pernikahan ini, atau hanya takut sendirian. Pertanyaan itu menghantuiku setiap kali aku menatap wajah Gilang. Ia berubah. Setidaknya di permukaan. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengirim pesan manis siang hari, seolah ingin menebus semuanya dengan rutinitas baru. Dan aku memilih mencoba. Aku bilang pada diriku sendiri, beri satu kesempatan terakhir, bukan untuk dia, tapi untuk hatiku sendiri. Agar kelak, jika semuanya runtuh, aku tahu aku sudah berjuang. Suatu malam, Gilang mengajakku makan di luar, restoran kecil di Senopati. Tempat yang dulu sering kami datangi saat masih saling percaya. "Kamu kelihatan cantik," katanya, sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum tipis. "Jangan bohong lagi." Ia menunduk. "Aku serius. Aku mau berubah. Aku ingin percaya. Tuhan tahu betapa aku ingin." Namun, seminggu kemudian, semesta menamparku lebih keras dari sebelumnya. Sore itu aku sedang di kantor, ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. "Bu Hesti?" Suara perempuan terdengar ragu. "Iya, ini Amelia." Darahku serasa berhenti mengalir. "Ada apa?" tanyaku dingin. "Aku cuma mau jujur," katanya terbata. "Mas Gilang masih hubungi aku." Diam-diam, dia bilang, "Dia nggak bisa ninggalin aku." Tanganku gemetar. "Kamu bohong." "Aku kirim buktinya," jawabnya lirih. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Screenshot, chat, panggilan, janji bertemu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya, dan kali ini lebih menyakitkan. Malam itu,
Aku menunggu Gilang pulang. Jam menunjukkan 23,3 saat pintu terbuka. "Kamu dari mana?" tanyaku tenang. "Dari rumah temen," jawabnya cepat. Aku mengangkat ponsel. "Nama teman kamu?" "Amelia." Wajahnya pucat. Ia terdiam. "Kenapa?" Suaranya bergetar. "Kamu ngintip aku?" Aku tertawa kecil. Tawa kosong. "Bahkan setelah tertangkap, kamu masih berani bohong." Ia berlutut lagi. Menangis lagi. "Aku bingung, Hes. Aku cinta kamu, tapi aku juga terlanjur." "Cukup," potongku. Dadaku sakit, tapi kepalaku jernih. Di titik itu, aku sadar. Semua usahaku gagal. Semua pengorbananku tidak berarti apa-apa. Dan di tengah puing-puing hatiku, tinggal satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling sulit. Pilihan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja tidak kunyalakan. Hanya cahaya dari jendela yang menerangi foto pernikahan kami di dinding. Foto yang sekarang terasa seperti lelucon pahit. Gilang berdiri beberapa langkah dariku, diam, tak berani mendekat. "Aku capek, Gilang," kataku akhirnya. Suaraku datar, hampir tanpa emosi. Capek dikhianati, capek dibohongi, capek merasa tidak cukup. Ia menelan ludah. "Aku bisa berubah, Hes. Sekali ini saja." Sumpah. Aku berdiri, menatapnya lurus. "Berubah itu dilakukan sebelum ketahuan," kataku pelan. "Bukan setelah semuanya hancur." Air mata Gilang jatuh, tangisnya pecah. "Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu." Kalimat itu menusuk, karena justru itulah alasan ia bertahan. Bukan cinta, tapi ketergantungan. "Aku bukan tempat pelarianmu," jawabku lirih. "Aku istrimu, dan kamu sudah menghancurkan itu." Aku masuk kamar, membuka lemari, mengeluarkan koper. Setiap lipatan baju terasa seperti merobek kenangan. Tangan ini gemetar. Tapi langkahku mantap. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah habis. Gilang mengikuti dari belakang. "Kamu mau kemana?" Aku berhenti. Menoleh, aku pergi. Jawabku singkat. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin selamat. Ia terdiam. Wajahnya runtuh. "Kamu tega ninggalin aku." Aku tersenyum getir. "Kamu tega mengkhianatiku." Kita impas. Aku pergi malam itu. Menginap di apartemen Desi. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidur tanpa suami. Dan anehnya, napasku justru terasa lebih lega. Namun kebebasan itu tidak langsung menyembuhkan. Hari-hari berikutnya, penuh telepon tak terjawab. Pesan-pesan panjang, janji-janji kosong, bahkan ancaman halus. Aku goyah, aku lelah, aku sendirian. Dan di titik terendah itu, satu pertanyaan menghantamku bertubi-tubi. Apakah aku benar-benar kuat menjalani hidup tanpa suami? Atau aku akan kembali hanya demi status seorang istri? Jawaban itu belum kutemukan. Yang ku tahu, aku berdiri di tepi jurang terakhir. Satu langkah ke depan berarti bebas. Satu langkah ke belakang berarti mengulang neraka. Dan justru di titik itulah semua tekanan datang bersamaan. Seolah semesta ingin menguji seberapa kuat aku mempertahankan harga diriku sendiri. Pagi itu ponselku berdering tanpa henti. Bukan dari Gilang. Dari ibuku. "Hesti." Suaranya terdengar berat. "Kamu kenapa ninggalin rumah?" Tetangga sudah pada ngomong. Dadaku langsung sesak. "Kamu itu perempuan, Hes. Masa ninggalin suami?" Lanjutnya, "Masalah rumah tangga itu wajar. Jangan lebay." Lebay. Kata itu menghantamku lebih keras dari perselingkuhan itu sendiri. Belum sempat aku menjawab, pesan dari keluarga Gilang masuk bertubi-tubi. Menyalahkanku, menuduhku kurang perhatian, menganggap pengkhianatan itu
Akibat aku terlalu sibuk bekerja. Aku duduk di lantai apartemen Desi, memeluk lututku sendiri. Desi duduk di sampingku. Hes, jangan dengarkan mereka. Yang sakit itu kamu. Tapi tekanan tidak berhenti di situ. Sore harinya, Gilang datang. Tanpa izin. Ia berdiri di depan pintu apartemen, wajahnya kusut. Matanya merah. Tetangga mulai melirik. Kita ngomong baik-baik, katanya lirih. Aku membiarkannya masuk. Kesalahan yang hampir membuatku jatuh lagi. Ia duduk di depanku. Aku sudah putus sama Amelia. Katanya cepat. Aku blokir semua. Aku mau mulai. Dari nol, aku menatapnya. Kenapa sekarang? Karena sudah tidak ada pilihan lain? Itulah jawabannya. Meski tak terucap, aku hancur tanpa kamu. Katanya. Suaranya bergetar. Aku nggak bisa apa-apa. Kalimat itu bukan permintaan maaf. Itu jerat. Untuk sesaat, aku goyah. 2 tahun pernikahan, tekanan, keluarga, takut, dicap gagal, takut sendiri. Tanganku hampir terulur. Namun tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari nomor asing, Bu Hesti, maaf mengganggu. Saya cuma mau bilang, Mas Gilang barusan bareng Amelia di mall. Saya lihat sendiri. Dunia seperti berhenti berputar. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap Gilang yang masih duduk di depanku. Kamu bohong, kataku pelan. Bahkan di titik terakhir, wajahnya berubah. Siapa yang bilang? Aku berdiri, tubuhku gemetar, tapi suaraku mantap. Keluar, kataku. Sekarang, ia mencoba berdalih, menangis, memohon. Tapi sesuatu di dalam diriku akhirnya mati. Bukan cinta, melainkan harapan. Aku menutup pintu di hadapannya. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena kehilangannya, tapi karena aku akhirnya mengerti. Jika aku kembali, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dan kehilangan diri sendiri adalah kekalahan paling kejam. Kesadaran itu datang seperti tamparan terakhir. Menyakitkan, tapi membangunkan. Pagi itu, aku bangun dengan mata bengkak dan tubuh remuk. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kepalaku terasa jernih. Aku tidak ingin kalah. Bukan pada Gilang. Bukan pada omongan orang. Dan terutama, bukan pada rasa takutku sendiri. Aku menghubungi pengacara siang itu juga. Tanganku sempat gemetar saat mengucapkan niatku, tapi suaraku mantap. Saya ingin berpisah, kataku, dan saya ingin melindungi diri saya sepenuhnya. Langkah itu terasa berat, seperti menutup pintu yang pernah kusebut rumah. Tapi setiap tanda tangan di dokumen itu adalah potongan keberanian yang kembali kepadaku. Gilang tidak diam. Ia mengirim pesan panjang, menyebut cinta, menyebut penyesalan, menyebut masa depan yang katanya masih bisa diselamatkan. Lalu, ketika aku tak menjawab, nadanya berubah. Ancaman halus, sindiran, permohonan yang berubah menjadi kemarahan. Aku memblokirnya satu persatu. Desi menemaniku hampir setiap hari. Ia mengajakku olahraga pagi, memaksaku makan, mengingatkanku tertawa meski tertatih. His, katanya suatu sore, kamu bukan gagal, kamu sedang lahir ulang. Aku menatap diriku di cermin malam itu. Wajahku masih sama. Cantik, kata orang. Tapi mataku berbeda. Ada luka di sana, dan ada api kecil yang mulai menyala. Aku kembali bekerja dengan sepenuh tenaga, menyelesaikan proyek yang tertunda, menerima tawaran yang dulu kutolak demi rumah tangga. Setiap pencapaian kecil terasa seperti napas baru. Dan di tengah proses bangkit itu, aku menyadari satu hal yang mengejutkanku sendiri. Aku tidak lagi merindukan Gilang. Aku merindukan diriku yang dulu. Dan kini, aku mulai menemukannya kembali. Namun perjuangan belum selesai. Masih ada rasa bersalah. Masih ada bisik-bisik. Masih ada hari-hari
Ketika sepi terasa terlalu keras, tapi aku melangkah. Pelan, pasti. Karena dari semua luka yang kupunya, aku memilih satu hal untuk disembuhkan terlebih dulu. Harga diriku, itulah yang kini kujaga mati-matian. Meski dunia seolah terus mengujiku untuk menyerah, proses perpisahan tidak berjalan mulus. Gilang berubah menjadi orang yang bahkan tak kukenal. Emosinya naik turun, sikapnya kasar dalam kata-kata, tapi lemah dalam tindakan. Ia datang lagi suatu sore, tanpa diundang. "His, kamu gak bisa gini," katanya dengan suara ditekan. "Itu rumah kita, itu hidup kita." Aku berdiri di hadapannya, tenang, tegak. "Itu hidupku," jawabku pelan, "dan aku sedang mengambilnya kembali." Ia tertawa sinis. "Kamu pikir tanpa aku, kamu bakal bahagia?" Pertanyaan itu dulu akan menghancurkanku. Sekarang, tidak lagi. "Aku sudah bahagia sebelum mengenalmu," kataku, "dan aku akan baik-baik saja setelahmu." Wajahnya memerah, tapi ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak memegang kendali. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar yang ironis. Amelia keluar dari rumah kontrakan Gilang. Pertengkaran, cemburu, uang, hubungan yang dibangun dari kebohongan memang jarang berakhir indah. Saat mendengar kabar itu, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa, aku selesai. Aku mulai menata hidupku sendiri, mengganti furnitur rumah, mengubah warna dinding, membersihkan setiap sudut dari kenangan yang tak ingin kusimpan. Rumah itu kini terasa milikku sepenuhnya, bukan ladang pengkhianatan lagi. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Tidak menangis, tidak marah, hanya hening yang damai. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ditinggalkan. Aku merasa memilih. Dan di tengah semua itu, aku sadar, ini bukan akhir yang menyedihkan. Ini adalah awal yang paling jujur. Aku mengucapkan kalimat itu pada diriku sendiri pagi itu, saat matahari menembus jendela rumah yang kini terasa sunyi, namun tidak lagi menyakitkan. Sunyi yang dulu kutakuti, sekarang justru memberiku ruang bernapas. Aku menandatangani surat-surat terakhir dengan tangan yang mantap. Tidak ada air mata, tidak ada getaran, hanya rasa lega yang pelan-pelan memenuhi dadaku. 2 tahun pernikahan itu resmi berakhir. Tanpa drama di pengadilan, tanpa teriakan, tanpa adegan memalukan, Gilang tidak datang. Katanya sakit, atau mungkin tidak punya keberanian. Aku tidak peduli lagi. Sore itu, aku pulang ke rumah dan membuka semua jendela. Angin Jakarta masuk membawa debu dan suara klakson. Kehidupan yang berjalan terus. Dengan atau tanpanya. Aku melepas cincin di jariku, menaruhnya di laci, lalu menutupnya pelan. Tidak ada simbol yang perlu kubuang dengan amarah. Aku hanya menutup satu bab dengan tenang. Desi datang malamnya, membawa wain murah dan tawa keras. "Untuk Hesti yang baru," katanya sambil mengangkat gelas. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar keluar dari dadaku, bukan dari kepura-puraan. Kami berbicara panjang tentang mimpi yang tertunda, tentang rencana liburan, tentang hidup yang ternyata masih sangat luas. Aku sadar, kebahagiaan tidak selalu datang sebagai pasangan baru. Kadang, kebahagiaan datang sebagai ketenangan. Aku tidur malam itu tanpa rasa takut, tanpa menunggu pesan, tanpa bertanya-tanya. Dan sebelum terlelap, aku mengakui satu hal yang selama ini tak berani kuucapkan. Aku tidak kehilangan suami. Aku kehilangan beban. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang paling manis. Kemenangan yang tidak dirayakan dengan sorak-sorai, tapi dengan keheningan yang akhirnya ramah. Aku duduk di teras rumah sore itu, secangkir teh di tangan, menatap jalanan yang dulu sering kulalui dengan perasaan terburu-buru. Takut pulang, takut sepi, takut menghadapi kenyataan. Sekarang, aku tidak lagi lari.
Aku mengingat semuanya dengan kepala dingin. Dari hari-hari awal pernikahan, dari rayuan yang terasa manis, dari kebodohan yang kubungkus dengan cinta, aku tidak membenci diriku yang dulu. Ia hanya terlalu berharap. Dan dari kejauhan, kabar itu datang. Tentang Gilang dan Amelia, hubungan mereka benar-benar berakhir. Bertengkar soal uang, saling menyalahkan, saling menuduh. Cinta yang lahir dari kebohongan, mati oleh kebohongan yang sama. Aku tidak tersenyum, aku tidak menangis. Aku hanya mengangguk kecil, seolah berkata pada hidup, aku sudah sampai di sini. Malam itu, aku menulis di buku kecil, catatan yang dulu tak pernah sempat kubuka. Pelajaran pertama, jangan menukar harga diri dengan rasa takut kehilangan. Tanganku berhenti sejenak, dadaku hangat. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa menjadi korban. Aku merasa menjadi saksi atas hidupku sendiri. Dan sebagai saksi, aku mulai berbicara jujur pada ibuku, pada keluargaku, pada diriku sendiri. Tidak semua langsung mengerti. Ada yang masih menyalahkan, ada yang mengasihani. Tapi aku belajar satu hal penting, pemahaman orang lain bukan syarat kebahagiaanku. Aku kembali membangun rutinitas, bangun pagi tanpa rasa was-was, bekerja tanpa rasa bersalah, pulang ke rumah yang rapi oleh pilihanku sendiri. Aku berolahraga, tertawa, dan kadang, ya, menangis. Tapi tangis yang tidak lagi memohon, melainkan melepaskan. Suatu siang, aku bertemu seseorang lama di kafe. Obrolan ringan, senyum sopan, tidak ada percikan besar. Tidak ada percikan besar, dan aku menyukainya begitu. Aku tidak lagi haus untuk diisi, aku sudah penuh. Malamnya, aku menulis lagi. Pelajaran kedua. Cinta bukan tentang diselamatkan, tapi tentang berjalan sejajar. Aku menutup buku itu dan mematikan lampu. Tidak ada pesan yang kutunggu, tidak ada suara yang kucari. Dan di sanalah aku sadar, kedewasaan tidak selalu terdengar keras. Kadang, ia datang sebagai ketenangan yang konsisten. Hari itu aku berdiri di depan cermin, merapikan rambut, menatap mata yang kini jauh lebih jujur. Perempuan di hadapanku masih Hesti, cantik, pekerja keras, mandiri, tapi tidak lagi sama. Ia lebih utuh, lebih berani. Aku tidak menyesali apa yang terjadi. Jika tidak dikhianati, mungkin aku tidak akan pernah mengenal batasanku. Jika tidak terluka, mungkin aku tidak akan pernah belajar mencintai diriku sendiri dengan benar. Aku melangkah keluar rumah, menghirup udara pagi Jakarta Selatan yang bising namun hidup. Dan sebelum menutup pintu, aku berbisik pelan untuk diriku, dan mungkin untuk siapapun yang mendengar kisah ini. Jika seseorang membuatmu merasa kecil, pergi bukanlah kegagalan. Jika bertahan menghilangkan dirimu, melepaskan adalah keberanian. Aku pernah menjadi istri yang dikhianati. Kini, aku adalah perempuan yang memilih dirinya sendiri. Dan kisah ini bukan tentang suami yang selingkuh dengan asisten rumah tangga. Ini tentang seorang wanita yang akhirnya pulang kepada dirinya sendiri.